Sandy Walsh gagal move on dari kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain. Malam itu sangat istimewa. Kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain beberapa waktu lalu tak akan pernah dilupakan Sandy Walsh. Terlebih atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta yang disemuti fans setia melawan Bahrain, Indonesia menang 1-0 berkat gol tunggal Ula Romeni. Kemenangan tersebut tak hanya menuntaskan kekecewaan usai dibantai Australia 5-1 di laga sebelumnya, tapi sekaligus menjaga asa skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Suntikan 3 angka membuat Indonesia naik ke posisi keempat dengan torehan 9 poin. Sandy Walsh sendiri baru diturunkan pada menit ke-74. Bek kepunyaan Yokohama F. Marinos, Jepang, menggantikan Kevin Dix, kendati masuk dari bangku cadangan. Namun Sandy Walsh merasa bersyukur dan bangga karena kembali mendapat kepercayaan dari tim pelatih baru yang dikepalai Patrick Kluivert. Terlebih beraksi di kandang sendiri, di hadapan pemuja setia skuad Garuda. Malam itu sangat spesial. Bahkan aku sekarang masih memikirkannya. Saya merinding dan itu sangat istimewa, kenang Sandy Walsh, lewat kanal YouTube Mark Klok belum lama ini. Sebelum duel, pemain berdarah Surabaya itu berharap bisa diturunkan di laga krusial. Doanya terjawab dan Sandy Walsh tampil impresif. Saya berharap juga karena itu adalah pertama kalinya bermain dengan para staf pelatih baru, ujar kelahiran Brussels, Belgia, 14 Maret 1995 saat melawan Australia di Sydney. Ex-pemain bertahan Mechelen, Belgia, sebenarnya diturunkan saat duel memasuki menit ke-60. Ia menggantikan Maes Hilgers, namun sayangnya, Sandy Walsh tak bermain lama. Cedera memaksanya harus meninggalkan lapangan lalu digantikan Rizky Ridho pada menit ke-66. Beruntung, kala menjamu Bahrain di SUGBK, defender 30 tahun bisa kembali beraksi di bawah tatapan ribuan penggemar. Ia bahkan sampai merinding jika mengingat lagi momen bersejarah itu. Itu luar biasa. Ada lagu kebangsaan, bernyanyi selama pertandingan tanpa henti. Tukasnya, sejak resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 17 November 2022, Sandy Walsh sudah mengantongi 19 caps bareng timnas Indonesia. Ia selalu menantikan duel kandang di SUGBK yang menurutnya sangat spesial sepanjang karirnya. Bagiku, sebanyak 19 caps bersama timnas Indonesia, mungkin dari setengahnya bermain di kandang, ujarnya. Tapi tetap saja itu masih perasaan yang sangat istimewa setiap kali-kali saya menginjak lapangan itu. Begitu banyak rasa lapar untuk bermain serta merasakan energi dari para penggemar. Itu sangat spesial bagiku. Aku sangat suka bermain di kandang, di SUGBK, pungkasnya. Pada 5 Juni mendatang, Indonesia kembali melakoni laga home, menjamu timnas Cina. Besar kemungkinan, dalam matchday 9 nanti Sandy Walsh bakal kembali dimainkan. Itu artinya, ia siap tampil sepenuh hati demi Ibu Pertiwi. Sandy Walsh bicara ihwal kans Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Kami sudah berjuang sampai di titik ini, bek timnas Indonesia. Sandy Walsh optimistis skuad Garuda bisa menggapai target lolos ke Piala Dunia 2026. Ia juga merasa beruntung menjadi bagian dari tim yang akan menorehkan sejarah. Dalam kanal YouTube Mark Klok baru-baru ini, pemain bertahan yang kini bermain untuk klub Jepang, Yokohama F. Marinos, mengatakan awalnya banyak yang skeptis jika Indonesia bisa melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya cukup beruntung telah melakukan perjalanan ini dari ronde pertama. Kita sekarang bermain di ronde ketiga. Punya peluang untuk lolos ke ronde keempat. Mungkin juga lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Itu gila,
kata Sandy Walsh dengan nada tanpa keraguan. Menurut bek kelahiran Brussels, Belgia, 14 Maret 1995, sukses skuad Garuda tentunya tak lepas dari dukungan penuh dari para fans serta PSSI. Kamu bilang kamu tidak pernah mengira Indonesia akan berada di posisi Piala Dunia. Proses yang kami lakukan dan perjalanan yang kami lakukan tidak dapat dipercaya. Itu tak akan mungkin terjadi tanpa dukungan dari penggemar dan federasi, tukas ex-Pilar Mechelen, Belgia. Lebih jauh Sandy Walsh menuturkan, Indonesia tak perlu takut dengan ambisinya ke pentas tertinggi 4 tahun besutan FIFA 2 tahun mendatang di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kita tak perlu takut dengan ambisi. Kita harus pergi dan mendapatkannya. Untuk itulah kita di sini. Kami percaya, ini adalah pekerjaan yang besar untuk mempercayainya. Ini adalah perjalanan yang luar biasa, tuturnya, terkait perbedaan sepak bola Eropa dan Asia. Sandy Walsh menegaskan jelas ada perbedaan. Tapi ia menganggapnya sebuah perjalanan yang harus ia lalui. Itu sebuah perjalanan pastinya. Perbedaan utama adalah budaya. Di Belgia berbeda. Mereka memiliki kejuaraan Liga Eropa. Levelnya sangat tinggi dan sangat detail dengan pertandingannya, bebernya. Di Asia lebih banyak gairah dan lebih banyak cinta untuk permainan. Lebih banyak hiburan yang saya rasakan. Jepang cukup dekat dengan Eropa. Dalam hal detail pertandingan, level permainan, dan tim yang dilawan. Liga Jepang sepertinya liga yang terbaik di Asia, tuntas Sandy Walsh. Timnas Indonesia BRI Liga 1 merupakan sebuah liga sepak bola divisi tertinggi yang ada di Indonesia. BRI Liga 1 Persib Bandung adalah klub sepak bola asal kota Bandung yang berjuluk Maung Bandung. Persib Bandung Shin Tae-yong merupakan pelatih anyar yang menukangi timnas Indonesia sejak 2019. Shin Tae-yong Persija Jakarta berdiri pada 28 November 1928. Persija merupakan klub kebanggaan masyarakat Jakarta. Persija Jakarta Timnas Indonesia BRI Liga 1 merupakan sebuah liga sepak bola divisi tertinggi yang ada di Indonesia. BRI Liga 1 Persib Bandung adalah klub sepak bola asal kota Bandung yang berjuluk Maung Bandung. Persib Bandung Shin Tae-yong merupakan pelatih anyar yang menukangi timnas Indonesia sejak 2019. Shin Tae-yong Persija Jakarta berdiri pada 28 November 1928.